A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan Allah di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana kita akan kembali belajar sedikit demi sedikit doa-doa, ya, amalan-amalan, zikir-zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga yang disyariatkan, dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, untuk kemudian kita jadikan sebagai amalan kita, ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam program zikir, doa dan amalan ini, di dalam episode kali ini saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Hud, ya, surah yang ke-11 ayat yang ke-47, ya. Doa ini adalah doa yang pernah dibaca, ya, atau dipanjatkan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya. Jadi doa ini adalah doanya Nabi Allah Nuh. Dan tentu, ya, ini juga menjadi doa yang bagus, doa yang baik, ya, doa yang disyariatkan Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, karena doa ini termaktub di dalam Al-Quran, ya. Apa doanya? Ya, ini kalau kita lihat di dalam mushaf Al-Quran, ya, surah Hud ayat yang ke-47, ya, Nabi Allah Nuh alaihi salam berdoa, ya Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nah, ya. Jadi doanya ini ada beberapa permintaan, ya. Yang pertama perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan di dalam berdoa. Kemudian permintaan ampun dan juga permintaan rahmat. Nah, jadi ada 3, ya. Jadi doa ini bisa disebut sebagai doa minta ampun dan rahmat Allah. Bisa juga doa berlindung dari kebodohan dalam berdoa, ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan inti dari doa ini, kalau kita runut dari ayat sebelumnya, di ayat yang ke-40 misalnya, dari ayat 40 sampai ayat yang ke-46, ini menggambarkan kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya, ketika beliau menyeru putranya, ya, salah seorang putranya yang tidak mau ikut bersama beliau naik ke atas kapal, ya. Yang lain sudah masuk ke kapal, lalu kemudian ada putra beliau, ya, ada yang menyebutkan namanya Kan'an, gitu, ya, yang masyhur namanya Kan'an, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya. Berarti kan nggak penting, ya. Ya, intinya ada salah seorang putra beliau, ya, yang kemudian memilih, ya, tidak mau bergabung dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat berat, ya, bagi seorang ayah yang mencintai, mengasihi, menyayangi anak sendiri, ya, dan kemudian mendapati kenyataan anaknya harus binasa atas kebodohannya, ya kan. Ini berat ini, ya, bukannya
dia sayang sama tuh anak, tapi tuh anak lebih milih kebodohannya, lebih milih mengikuti keinginannya daripada mengikuti kita yang jelas-jelas menyelamatkan dia. Sedih, ya, sedih. Makanya kemudian ya, ketika mendapati kenyataan putranya ini ya, memilih untuk menjauhkan diri dari bahtera, ya, dengan kalimat mengatakan sa'awi ilal jabal, nah, ya, di ayat yang berapa ini? Ayat yang ke-43 ya. Ya, di mana anaknya mengatakannya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya. Ketika anaknya diseru untuk masuk ke dalam kapal, dan anak putra Nabi Allah Nuh alaihissalam, lalu kemudian anaknya mengatakan sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Ya. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Jadi dia lebih memilih gunung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga orang sekarang kan yang menyembah gunung ya, ada. Ini keturunan Kanan nih gitu ya. Ya, gunung lebih agung daripada Allah ya, ini begitu ya. Nah, anak ini mengatakan ya, anak Nabi Allah Nuh alaihissalam mengatakan dia lebih memilih gunung yang naik ke gunung daripada kemudian bergabung dengan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dan Nabi Allah Nuh tidak berputus asa dan mengatakan ya untuk terakhir kalinya qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ya, siapapun pada hari ini ya, dari urusan Allah kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Allah menyebutkan wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Lalu kemudian ada penghalang ya antara keduanya. Nabi Nuh berusaha untuk meraih yang menyelamatkan anaknya, lalu kemudian datang ombak menggulung. Fakana minal mughraqin, maka kemudian anaknya itu termasuk ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan. Ya, sedihlah ya ngelihat anak kemudian tenggelam. Saya dulu punya dosen ya di waktu kuliah di UTM ya, qadarullah ya, salah ini dosennya eksentrik orangnya. Beliau walaupun gajinya besar ya, lulusan Inggris kalau nggak salah, tapi beliau hidup sederhana. Bahkan putra-putranya diajarkan bagaimana memancing, ya, nyari ikan, kayak gitu. Padahal bisa beli gitu, tapi beliau nggak suka. Anak-anaknya itu beliau punya anak banyak ya, dan hampir kalau nggak salah laki-laki semua ya, ada 10 apa. Itu diajarkan cara mancing, cara nyembelih gitu ya, berburu gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan lingkungan itu ya. Satu hari ya, salah seorang putra beliau yang sudah kuliah ya, ini beliau dapat kabar putranya itu tenggelam di bendungan ya, ketika beliau dengan temannya mencari ikan. Tenggelam dapat kabar. Ini beliau cerita langsung ke saya. Itu ketika mendengar kabar itu langsung tuh malam-malam, sore-sore itu pergi beliau langsung ke lokasi ya, udah jauh itu, bersama dengan aparat kepolisian ya, tim ya, masuk ke area bendungan itu. Jadi ceritanya ketika tadinya kan jadi nggak tahu rupanya bendungan itu ada jadwal buka tutup. Nah saat itu beliau nggak tahu kalau bendungan itu akan dibuka. Jadi ketika asik ya nyari ikan di pinggir-pinggir sungai itu, tiba-tiba kemudian air jadi besar karena bendungan dibuka. Kemudian terseret air dan hilang. Beliau dicerita, jadi momen-momen sedih itu terasa ya. Jadi buat beliau mengingat bagaimana dekatnya dengan putranya ini gitu kan, mengajarinya begini begitu, lalu kemudian mendapat kenyataan putranya tenggelam, itu beliau sampai turun ikut nyelam nyari sama tim. Nggak ketemu, tunggu dulu saya penasaran terus. Pada akhirnya kemudian munculnya besoknya ke permukaan. Sedih itu cerita luar biasa. Jadi dari cerita beliau saya bisa bayangkan itu kan bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalam mendapati kenyataan
putra yang dicintainya, putra yang dibesarkannya, lalu kemudian memilih untuk kemudian berbeda jalan dan pada akhirnya dilihat sendiri tenggelam. Kan kalian dalam ayatnya begitu ya. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Maka kemudian keduanya dihalangi oleh ombak yang besar, lalu kemudian dilihat ya putranya tenggelam. Nah kemudian ya ketika mendapati putranya tenggelam, gitu ya, ya mati dalam keadaan kafir lah begitu kan. Ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam ini merasa itu tadi ya, karena di latar belakang oleh kesedihan yang luar biasa, maka kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut di dalam surah Hud juga nih ayat yang ke-45-nya, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya, wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya. Wa nada Nuh ya, dan berdoalah Nuh kepada Tuhannya ya. Faqala rabbi ya, dia berkata, wahai Tuhanku, inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku itu termasuk ke dalam kelompokku, keluargaku. Wa inna wa'adakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu adalah pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya kau adalah hakim yang paling adil. Jadi pada ayat ini diterangkan bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang bernama Kan'an itu tadi, atau juga ada yang menyebutnya dengan nama Yam ya, diselamatkan ya dari badai, topan, bencana itu. Karena memang anaknya kan termasuk dalam keluarganya kan gitu ya, anak yang dibesarkannya. Dan Allah telah menjanjikan bahwa keluarganya akan diselamatkan dari badai itu gitu kan. Dan janji Allah itu kan benar ya, tidak berubah ya. Nah, tapi kemudian ternyata kan dia dapati putranya tenggelam ya, putranya tidak selamat. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat berikutnya ya itu menegaskan ya, karena rasa sedih yang begitu mendalam, dan kemudian beliau berdoa kepada Allah seolah-olah menagih janji kepada Allah gitu ya. Kan Allah menyebutkan ahli keluargamu akan diselamatkan. Nah, ternyata kok faktanya gitu kan anak saya tenggelam gitu kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ya Nuh ya. Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Ya, sesungguhnya dia ya, Kan'an yang tenggelam itu laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Ya, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, Allah berfirman, wahai Nuh, sungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi permintaan Nabi Allah Nuh ya, yang menagih janji Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan keluarganya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Nabi Nuh, putranya itu adalah keluarga dia, ya, bagian dari diri dia, tetapi dalam sudut pandang perspektif Allah Subhanahu wa taala enggak. Kenapa? Karena amalan dia dengan amalan kamu beda. Status kamu beriman, ya, dia enggak beriman. Dari ayat ini ya, dalam Islam ya, ukhuwah Islamiyah lebih kuat ya daripada ukhuwah yang lainnya, misalnya bahkan dari nasab sekalipun ya. Jadi kalaulah anak murtad, itu hubungan kekeluargaan putus tuh ya, karena udah nggak masuk dalam keluarga lagi ya. Justru ya hubungan atas dasar keimanan ya, itu lebih Allah hargai daripada atas dasar darah. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu minta kepada Rasulullah, saya perang tanding sama anak saya yang kafir itu. Ada. Jadi saya lupa dalam perang apa ya, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya perang tanding sama anak saya yang kafir itu. Karena tidak ada rasa kasih sayang lagi ya, karena memang bagi beliau itu bukan keluarga dia lagi, karena udah beda jalan, udah beda iman. Kan begitu ya.
Nah, Nabi Allah Nuh itu yang luput dari pandangan, perspektif visi beliau ya. Ya karena rasa kasih sayang tadi begitu kan. Maka kemudian Allah tegur, lalu kemudian atas teguran inilah ya muncul doa ya di ayat yang ke-47. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin ya. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya dari meminta ya segala sesuatu yang ya, di luar pengetahuan, ya, di luar yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, kalau engkau tidak mengampuni dan tidak merahmatiku, tentu aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, jadi doa ini ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, surah Hud ayat yang ke-47 ya mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari meminta dan berdoa ya tanpa ilmu ya, berlindung dari kebodohan dalam berdoa. Nah, doa ini karena kalau kita perhatikan memang ada momen-momen di mana kita ya berdoa ya, dan isi doa itu landasannya adalah ketidaktahuan kita. Nah, jadi sebetulnya kalau orang Islam itu ya dalam segala hal ilmu itu di depan. Nah, makanya jangan remehkan untuk kewajiban belajar begitu kan, karena belajar itu hukumnya wajib ya bahkan sampai mati gitu kan, sampai mau mati kita harus belajar. Karena segala sesuatu itu harus dikedepankan ilmunya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan surah Al-Isra itu kan, fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun ya, maka janganlah kamu ikut ya sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Fa inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Karena semuanya akan Allah hisab. Nah, semuanya akan Allah tanya ya, termasuk juga ketika kita berdoa. Kalau doa kita tidak dilandasi oleh ilmu ya, tapi doa kita dilandasi oleh kebodohan, ini akan dipersoalkan Allah nanti. Nabi Allah Nuh aja di dunia dipersoalkan. Ya, apalagi kita nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala doa-doa yang kita minta kepada Allah ya, kalau dasarnya kebodohan dan bukan ilmu, ini juga akan menjadi persoalan. Oleh karena itu ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ya berlindung ya dari kebodohan dalam berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengajarkan kepada kita ketika kita akan berdoa ya, pikir-pikir dulu ya doa kita ini apa. Ya, makna doa kita ini apa sebetulnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Layakkah saya meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu dipikir-pikir dulu gitu. Makanya kalau kita perhatikan ya, Rasulullah SAW dalam banyak doa dan momen-momen berdoa ya, doa-doanya itu betul-betul doa yang ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan ya, begitu ya. Dalam situasi rumit, genting apapun ya, doanya Rasulullah SAW sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi gitu. Karena ya beliau sudah mendapatkan pengajaran kan dari kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam bahwa berdoa itu tidak boleh sembarangan. Ada istilah ya kalau dalam hadisnya ya doa yang tergesa-gesa. Doa yang tergesa-gesa ini sebetulnya bagian dari doa ya, sebagian dari kebodohan di dalam berdoa sebetulnya ya. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Ini dari hadisnya dari Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Maaf, dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda ya, wa anhu maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala ya, Rasulullah pernah bersabda yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ya, kata Rasulullah SAW doa salah seorang di antara kalian itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kalian tidak tergesa-gesa. Yaqulu, lalu kemudian para sahabat bertanya ya, yaqulu kata Rasulullah SAW maksudnya dia mengatakan qad da'utu rabbi falam yastajib li ya, aku telah berdoa kepada Tuhanku tetapi kemudian dia tidak mengabulkannya.
Jadi ada ya orang yang ya, berdoa ya Rasulullah sebut dengan doanya tergesa-gesa. Ya. Ini bagian dari kebodohan dalam berdoa sebetulnya. Kadang-kadang kita nggak mikir panjang, main minta aja. Nah, gitu ya. Itu juga bagian tergesa-gesa gitu kan. Atau tergesa-gesa itu apa? Ya maunya cepat dikabulin gitu kan. Maunya cepat diwujudkan ya. Padahal kita tidak tahu hakikat dari apa yang kita minta. Nah, ya. Dan ya kita harus sadar juga bahwa memang kita ini makhluk lemah yang tidak mengetahui situasi dan kondisi, sementara Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita minta untuk dikabulkan saat ini juga belum tentu itu mendatangkan maslahat kebaikan bagi kita. Ya gitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang kemudian merasa kecewa, merasa diabaikan ya. Kata Rasulullah sebagai orang yang mengatakan da'autu rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku falam yastajib li, tapi dia enggak mengabulkan. Nah, itu kan akhirnya jadi jauh dari Allah gitu ya. Kenapa? Itu karena itu tadi berdoa dengan kebodohan. Ilmu enggak di depan, lalu dia berdoa. Ini jadinya kesimpulannya apa? Saya berdoa tapi Allah enggak kabulin. Ya, percuma aja gitu. Ya, makin jauh dari Allah. Jadi efek dari meminta efek dari kebodohan dalam berdoa adalah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau minta ya berdoa kepada Allah, kedepankan ilmu. Ya. Sebelum kita berdoa, kita harus sadar apa makna doa ini buat kita. Kapan kita minta ya, doa ini? Ya seperti apa wujud dikabulkannya doa ini, itu kita harus paham gitu kan. Ya, kita minta ya Allah berkahi saya, berkahi saya, berkahi saya. Nah, ya, paham nggak kita ya keberkahan apa yang akan Allah berikan kepada kita? Jangan kemudian perspektifnya sempit. Ya, kita berpikir Allah memberkahi kita itu kalau duit kita banyak. Lalu ternyata kita nggak punya duit ya. Padahal kita udah berdoa begitu. Nah, sadar nggak kita keberkahan Allah itu turun tidak hanya dalam bentuk uang ya, juga dalam bentuk kesehatan, keselamatan. Ya. Terjauh dari masalah, nah, itu kan bagian dari keberkahan yang Allah turunkan. Tapi karena berdoa dengan kebodohan yang ada munculnya itu dari perasaan udah berdoa sama Allah minta keberkahan gitu kan. Tapi keberkahan dalam usaha tapi mana gitu kan, pedagang ya yang dagang yang belanja dikit itu untung dikit itu. Untungnya cuma selisih tipis doang misalnya gitu kan. Nah, ujungnya begitu. Ya, karena ya itu tadi ya. Ya, berdoa dalam kebodohan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya sekali lagi, dan sebetulnya banyak ya contoh-contoh ya sahabat Idrim bagaimana ada momen-momen di mana kita berdoa kepada Allah lalu kemudian sebetulnya kita tidak paham betul ya yang kita minta ini apa. Dan ini juga menjadi pesan khusus ya bagi sahabat Idrim yang pergi ke Baitullah ya, berziarah ke makam Rasulullah ya, ke tempat-tempat mustajab berdoa ya, ada Raudhah di Masjid Nabawi, ada Ka'bah ya, ada Baitullah di Mekah gitu kan. Kalau lagi haji ada Padang Arafah ya, ketika wukuf itu kan momen mustajab berdoa, ini hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita berada di dalam kebodohan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bikin doa yang bagus ya supaya kita nggak masuk ke dalam kategori ya orang yang bodoh dan berdoa kepada. Ya, simpelnya adalah ya baca saja doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan di dalam hadis. Karena itu adalah doa-doa pilihan ya dari Allah dan juga Rasulnya. Ya, makanya ya sedikit demi sedikit ya dicatatlah nih yang mau pergi haji ya ini di tahun ini atau di tahun yang akan datang, mulai koleksikan ya doa-doa yang sumbernya dari Al-Quran dan juga hadis. Lalu kemudian pelajari isi doa itu, cocok-cocokkan dengan hajat kita, cocok-cocokkan dengan hajat orang yang nitip kepada kita. Minta titip dong, minta diberikan anak misalnya gitu kan. Ya ada juga nih kita yang mungkin yang sudah lama nggak punya keturunan terus minta anak kepada Allah, minta anak kepada Allah itu kan. Tapi kemudian sampai tua rentak itu nggak bisa punya anak juga. Lalu kemudian jangan berkesimpulan itu tadi ya, da'autu rabbi
falam yastajib li. Ya, padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, ya. Ya, kata Allah, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Tapi ternyata saya berdoa udah tua begini, Allah nggak kabulin misalnya. Nah, jadi seolah-olah apa? Menjauh dari Allah. Nah, itu kalau kita posisinya berada dalam kebodohan. Tapi kalau posisi dalam keadaan berilmu, kita paham. Muncul kesadaran, oh bisa jadi saya nggak dikasih keturunan, karena mungkin kalau saya punya keturunan saya akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi anak keturunan saya adalah orang-orang yang perusak. Makanya karena Allah sayang sama saya, sayang sama suami saya nggak punya anak. Nah, coba ke situ mikirnya. Nah, maka akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hakikatnya begitu. Berapa banyak orang yang punya anak, justru anak itu menjadi masalah buat dia. Nah, itu ya. Jadi nggak selalu yang kita minta kemudian baik buat kita. Berapa banyak orang yang minta harta, begitu dikasih harta lalu kemudian makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang minta diberikan pasangan jodoh sesuai dengan maunya dia, yang tampan, yang begini begitu, tapi ujung-ujungnya hidupnya tidak bahagia. Suaminya selingkuh, istri yang cantiknya selingkuh gitu kan. Atau kemudian dia jauh dari orang tuanya, jauh dari saudara dan keluarganya, dimusuhi oleh komunitasnya gara-gara pasangannya begitu kan. Apa gunanya berdoa begitu gitu kalau kemudian ujung-ujungnya kita sengsara. Nah, jadi sebelum berdoa, pikir-pikir doa ini, ya, apa doa yang kita baca ini, betulkah kita butuh ini, butuh itu gitu kan? Betulkah ini yang saya butuhkan lalu kemudian saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama doa-doa untuk anak-anak kita gitu kan, ya, jangan salah di dalam menyusun kalimat di dalam berdoa, ya. Ya, sehingga kemudian kesannya memaksa Allah, ya. Dan ketika itu dikabulkan kita malah menyesal. Aduh, ya kenapa ya? Kenapalah anak saya ini begini. Coba dulu nggak begini. Ya, padahal dulu dia yang minta itu ya. Mungkin kalau kita harap-harap kita muhasabah gitu, ada tuh ya momen-momen kita begitu perasaan. Jadi lu maksa minta kepada ya Allah, nikahkanlah saya dengan dia. Begitu udah nikah ternyata kok begini. Nah, dikabulin Allah tapi kemudian nyesel gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Makanya kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sebagaimana disebut di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-47. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang tidak aku mengetahui hakikatnya. Ya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi doa ini bukan tolong lah ya. Ayo sama-sama kita hafal, kita coba baca ya di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya, doa ini ulang-ulang ya. Lihat surah Hud ayat ke-47 ya. Atau bagian ini ya, bagian doa ini dipotong, direkam, diulang-ulang ya. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Itu doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita ya dari perangai kebiasaan meminta kepada Allah ya, tanpa ilmu pengetahuan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kebodohan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.